Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you I said kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gustina. Saya dari Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari Manajemen Strategi, yaitu perumusan strategi, yang dimana perumusan strategi adalah proses penting dalam manajemen strategi, di mana sebuah organisasi atau perusahaan mengembangkan rencana dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini juga melibatkan analisis, pengambilan keputusan, dan implementasi strategi dalam membimbing aktivitas operasional organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, proses atau langkah-langkah perumusan strategi. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal. Perusahaan atau organisasi melakukan analisis secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja mereka, seperti pasar, pesaing, dan industri, teknologi, faktor politik, dan regulasi. Tujuan dari analisis ini adalah mengidentifikasi peluang yang akan dimanfaatkan atau ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, analisis lingkungan internal. Menganalisis lingkungan internal yaitu organisasi mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas internal mereka, termasuk kekuatan dan kelemahan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan proses operasional. Analisis ini membantu organisasi memahami posisi internal mereka dan mengevaluasi kemampuan untuk mencapai tujuan yang strategis. Setelah menganalisis lingkungan eksternal dan internal, selanjutnya yang ketiga adalah penetapan visi dan misi. Penetapan visi dan misi diambil berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal. Organisasi menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Selanjutnya yang keempat, penetapan tujuan dan sasaran. Organisasi atau perusahaan harus menentukan atau menetapkan tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya harus terukur, realistis, dan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Lalu yang kelima, pemilihan strategi. Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, organisasi memilih strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dapat berupa pertumbuhan, diferensiasi produk, penetrasi pasar, atau kolaborasi dengan pihak lain. Yang keenam, implementasi strategi. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi ke dalam aktivitas operasional sehari-hari di perusahaan maupun di dalam organisasi. Ini melibatkan sumber daya, perencanaan taktis, dan pengaturan struktur organisasi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah evaluasi dan pengendalian. Organisasi melakukan evaluasi terhadap kinerja strategi yang telah diimplementasikan. Pengukuran dan analisis dilakukan untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana dan tindakan korektif dilakukan jika diperlukan. Setelah membahas proses perumusan strategi, selanjutnya poin kedua adalah strategi dasar induk. Dalam konteks perumusan strategi, strategi dasar induk merujuk pada prinsip-prinsip utama yang membimbing pengembangan strategi yang lebih spesifik dan lebih terperinci. Ada beberapa strategi dasar induk yang dapat membantu dalam perumusan strategi secara efektif. Yang pertama itu visi dan misi yang jelas. Menentukan visi jangka panjang dan misi perusahaan yang jelas. Visi dan misi ini akan menjadi panduan dalam menentukan arah strategi perusahaan. Yang kedua, menganalisis lingkungan. Melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal secara menyeluruh dapat memahami faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi perusahaan adalah kunci dalam merumuskan strategi yang tepat.
dan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan yang jelas dapat membantu dalam mengarahkan upaya strategis perusahaan. Yang keempat, pemahaman terhadap pasar dan pelanggan. Pelajari pasar dan pelanggan dengan baik, pahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan untuk dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Lalu yang kelima, pengembangan keunggulan bersaing. Identifikasi keunggulan bersaing perusahaan dan bagaimana keunggulan tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Keunggulan bersaing menjadi dasar strategi diferensiasi perusahaan. Yang keenam, pengelolaan sumber daya. Kelola sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Pemilihan dan alokasi sumber daya yang tepat menjadi bagian penting dalam perusahaan strategi. Yang ketujuh, inovasi dan adaptasi. Dorong inovasi dan adaptasi dalam perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Yang kedelapan, pengembangan tim dan budaya organisasi. Bangun tim yang kuat dan budaya organisasi yang mendukung tujuan perusahaan. Lalu yang kesembilan, evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi strategi. Identifikasi keberhasilan dan kegagalan dan sesuaikan strategi sesuai dengan perubahan lingkungan. Lalu yang terakhir, komitmen dan kepemimpinan. Pastikan adanya komitmen dari seluruh jajaran perusahaan dan kepemimpinan yang kuat. Tanpa dukungan penuh dari semua pihak, strategi tersebut tidak akan pernah berhasil. Selanjutnya yaitu poin ketiga, metode perumusan strategi. Metode perumusan strategi adalah pendekatan atau teknik yang digunakan oleh organisasi untuk merumuskan strategi yang efektif. Beberapa metode umum termasuk analisis SWOT, analisis FASTEL, analisis 5 Porter, perumusan strategi Blue Ocean, analisis skenario planning, analisis blue chain, dan matriks Anson. Setiap metode memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda untuk membantu organisasi memahami lingkungan bisnis, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan menggunakan metode perumusan strategi yang tepat, organisasi dapat mengembangkan strategi yang relevan, adaptif, dan efektif untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, poin keempat yaitu strategi matriks SWOT. Strategi matriks SWOT adalah alat analisis strategis yang membantu organisasi dalam memahami faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal atau peluang dan ancaman yang memengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat 4 strategi utama yang dapat diterapkan, yaitu SO, Strength Opportunity, ST, Strength Tier, WO, Weakness Opportunity, dan WT, Weakness Tier. Setiap strategi memanfaatkan kombinasi kekuatan internal perusahaan dan kondisi eksternal untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dengan menggunakan matriks SWOT, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan untuk mencapai keberhasilan strategis. Selanjutnya, poin terakhir yaitu matriks strategi dasar. Matriks strategi dasar adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam merumuskan strategi yang fundamental untuk mencapai tujuan bisnisnya. Matriks ini melibatkan sejumlah elemen kunci yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam proses perumusan strategi, termasuk visi dan misi perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan tujuan dan sasaran, identifikasi keunggulan bersaing, inovasi, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini, perusahaan dapat mengembangkan secara strategis yang sesuai dengan tujuan bisnisnya dan cocok dengan lingkungan eksternal dan internal yang ada.